Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang bocah kecil berusia 7 tahun, duduk di atas reruntuhan bangunan, tangannya menggenggam mushaf kecil yang sudah kusam. Di sekelilingnya, dunia bergemuruh oleh ledakan dan suara tembakan. Namun hatinya tetap tenang, karena ia sedang menghafal kalam Allah. Di tengah kekacauan, ia memilih kedamaian dari lantunan ayat-ayat suci. Inilah kisah yang tak hanya menggugah hati, tapi juga mengetuk kesadaran kita semua. Bahwa cahaya, Al-Quran bisa bersinar bahkan di tempat tergelap sekalipun. Seorang bocah dari wilayah konflik yang nyaris terlupakan dunia, mengajarkan kita bahwa iman bisa tumbuh di tanah perang. Video ini akan membawa Anda menyusuri kisah nyata yang begitu mengharukan. Bagaimana seorang anak kecil tetap teguh menghafal Al-Quran meski peluru berdesing dan sirin meraung setiap hari. Kisahnya menjadi simbol kekuatan, keteguhan, dan cinta luar biasa kepada Allah. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا. Wilayah tempat tinggal bocah ini adalah salah satu titik panas di dunia, dihujani rudal, dikepung, ketakutan, dan dibiarkan dunia dalam diam. Di balik puing-puing bangunan dan tangisan para ibu, kehidupan masih berdenyut. Dan disitulah, seorang anak kecil memilih untuk menjadi penghafal Al-Quran. Keluarganya tinggal di rumah sederhana yang kini tinggal separuh dinding. Namun suara sang ibu setiap pagi tetap sama, membangunkan anaknya untuk salat subuh, lalu mengajaknya duduk membaca Al-Quran. Tak ada sekolah formal, tak ada madrasah megah. Tapi di satu sudut ruangan yang masih utuh, keajaiban itu tumbuh. Setiap pagi, bocah ini menghafal ayat demi ayat dengan suara lirih. Kadang terputus oleh suara ledakan, tapi tak pernah menyerah. Bagi sang ibu, suara hafalan anaknya adalah penenang hati, lebih dari apapun di dunia ini. Di balik keberanian anak kecil ini, ada seorang ibu yang menjadi pondasi kekuatannya. Wanita tangguh yang telah kehilangan suami dalam serangan udara, namun tidak kehilangan harapan. Ia meyakini bahwa anaknya harus terus menghafal, karena Al-Quran adalah pelindung sejati mereka. Setiap malam, sang ibu menyalakan lampu kecil dari baterai bekas untuk menerangi lembaran mushaf. Ia mendengarkan hafalan sang anak dengan penuh kesabaran. Jika ada kesalahan, ia membetulkan dengan suara lembut. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikan agama secara formal, ia berusaha mengajarkan apa yang ia tahu. Ia sering berkata, "Nak, kalau kamu hafal Al-Quran, Allah akan menjagamu, bahkan jika ibu tidak bisa lagi." Kata-kata ini tertanam dalam hati anaknya dan menjadi motivasi utama untuk terus melanjutkan hafalan. Tinggal di wilayah konflik bukan hanya tentang suara bom dan ketakutan. Itu juga tentang kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Namun bocah ini tetap teguh. Kadang perut kosong tapi pikirannya tetap penuh dengan ayat-ayat suci. Suatu hari saat sedang menghafal surat Al-Mulk, sebuah ledakan besar terjadi tak jauh dari rumahnya. Debu masuk ke dalam ruangan dan dinding rumah retak. Namun ketika ibunya panik, sang anak malah bertanya, "Aku sudah hafal ayat ke-10, boleh lanjut ke 11? Kisah seperti ini bukan rekayasa. Ini kenyataan di banyak wilayah perang, di mana anak-anak kehilangan masa kecilnya. Namun beberapa dari mereka, seperti bocah ini, memilih jalur yang tidak biasa, menghafal firman Allah sebagai pelita di tengah kegelapan. Meski hidup dalam situasi sulit, komunitas kecil tempat tinggal bocah ini tidak pernah kehilangan semangat ukhuwah. Para tetangga yang masih selamat sering datang membantu. Mereka menyumbangkan makanan atau air, dan tak jarang ikut menyimak hafalan sang anak. Seorang tetangga bahkan berkata, "Kami bisa kehilangan semuanya, tapi tidak anak ini. Ia harapan kami." Kata-kata itu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Mereka tahu, jika anak ini bisa menyelesaikan hafalannya, itu akan menjadi kemenangan besar bagi seluruh komunitas. Di antara reruntuhan, komunitas ini merawat harapan, dan anak kecil ini menjadi simbol dari harapan itu. Dalam setiap ayat yang dihafalnya, ada semangat ribuan jiwa yang terus menggantungkan doa. Hafalan pertama yang berhasil dikuasainya adalah surat Al-Fatihah. Sang ibu menceritakan bahwa setelah menyelesaikan surat itu, sang anak langsung menangis. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ia benar-benar berbicara kepada Allah. Dari sanalah, ia melanjutkan ke surat-surat pendek lainnya. Ia hafal juz amma dalam waktu 4 bulan, meski hanya bisa belajar di malam hari.
Setiap kali ia selesai menghafal satu surat, ia mencium mushaf kecilnya dan berkata, "Ini hadiah untuk ayah di surga." Kisah hafalan ini bukan hanya tentang daya ingat, tapi tentang kekuatan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada keluarga, dan cinta kepada kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Kisah bocah ini akhirnya menyebar ke dunia luar. Seorang relawan kemanusiaan mengunggah videonya sedang membaca surat Ar-Rahman. Dalam video itu, suara bocah ini bergema dengan tenang, meskipun di latar terdengar siren dan suara ledakan. Video itu viral, dan banyak orang yang menangis setelah menontonnya. Komentar-komentar dari seluruh dunia membanjiri kolom, "Anak ini lebih kuat dari kita semua. Dia bukti bahwa Al-Quran bisa menjadi pelindung." Sejak saat itu, bantuan pun mulai berdatangan. Mushaf baru, alat penerangan, dan makanan dikirim untuk bocah ini dan komunitasnya. Tapi yang paling berharga adalah doa-doa yang datang dari ribuan orang di seluruh dunia. Ketika ditanya apa yang ia inginkan jika perang berakhir, bocah ini menjawab singkat, "Aku ingin punya sekolah tempat anak-anak bisa menghafal Al-Quran tanpa takut." Jawaban itu membuat siapapun terdiam. Ia tidak meminta mainan, makanan, atau pakaian. Ia hanya ingin ilmu dan ketenangan. Ketika banyak anak seusianya bermimpi tentang taman bermain, ia bermimpi tentang sebuah madrasah di tengah kota damai. Doa dan harapannya kini menjadi doa seluruh umat. Di setiap ayat yang ia lantunkan, terselip permohonan agar dunia membuka mata bahwa anak-anak tidak seharusnya dibesarkan di antara reruntuhan. Kisah bocah ini mulai menjadi simbol perlawanan yang damai. Di antara dentuman bom, ia memilih menyuarakan kedamaian lewat hafalan ayat-ayat suci. Dunia menyaksikan bagaimana seorang anak, yang bahkan belum bisa mengeja semua kata dalam buku biasa, bisa hafal firman Allah dengan penuh penghayatan. Media internasional mulai menyorot kisah ini. Namun yang menarik, anak itu sendiri tidak merasa bahwa dirinya istimewa. Ia berkata, "Aku hanya ingin Allah ridha." Kalimat itu lebih dalam dari ribuan pidato. Ia mengingatkan kita bahwa keikhlasan adalah kekuatan paling murni. Banyak orang, dewasa yang merasa malu dan terharu saat menyaksikan tekadnya. Sementara kita yang hidup dalam kenyamanan kadang lalai dari Al-Quran, anak ini menjadikannya teman setia di saat dunia menutup mata padanya. Ia menghafal bukan karena disuruh, tapi karena mencintainya. Di balik keteguhan sang anak, ada sosok ibu yang menjadi benteng kekuatan utama. Perempuan itu bukan hanya seorang ibu, tetapi juga guru, pelindung, dan tempat bertanya dalam gelapnya dunia perang. Setiap malam, ia menenangkan anaknya dari suara, bom dan dentuman senjata, lalu mengajaknya kembali mengulang hafalan ayat demi ayat dengan suara lembut yang bergetar. Meski hidup serba kekurangan, sang ibu memastikan anaknya tetap memiliki lembaran mushaf yang utuh. Ia rela menjahit lembaran mushaf yang sobek, bahkan menyalinnya dengan tangan ketika tak bisa menemukan pengganti. Semua itu dilakukan bukan demi dunia, tapi karena keyakinan bahwa ayat-ayat Allah adalah cahaya yang akan menyelamatkan anaknya. Kelak ibu ini bukan hanya mempertahankan anaknya dari kelaparan dan ketakutan, tapi juga menjaga agar imannya tetap hidup. Ia percaya saat dunia ini runtuh, satu-satunya yang akan tersisa adalah keimanan yang tertanam sejak dini. Dalam tangisnya yang diam-diam, ia memohon agar Allah menjaga hafalan anaknya meski dunia di sekelilingnya hancur. Seorang relawan asing yang menyaksikan perjuangan bocah ini tak kuasa menahan air mata. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun membantu korban perang di berbagai negara, baru kali ini ia melihat seorang anak kecil begitu tenang, bahkan mampu membaca Al-Quran di tengah gempuran roket. Relawan itu mengaku hatinya terguncang. Dalam sebuah video dokumentasi, ia merekam bocah itu sedang duduk di bawah pohon yang daunnya hampir habis terbakar. Di pangkuannya, sebuah mushaf yang telah menguning, dengan banyak catatan di pinggir halaman. Anak itu tetap membaca dengan suara lembut, meski sesekali harus menutup telinga karena suara letusan yang sangat dekat. Relawan tersebut mengunggah video itu, dan tak butuh waktu lama untuk viral. Dunia menyaksikan sebuah pemandangan yang tak biasa, bahwa bahkan di tanah penuh darah, seorang anak mampu membawa kedamaian melalui lantunan wahyu. "Ini bukan anak biasa," kata sang relawan. "Ini bukti nyata bahwa Islam bukan hanya bertahan, tapi terus tumbuh dalam jiwa yang paling murni." Video bocah ini menarik perhatian banyak tokoh internasional. Beberapa ulama besar menyebutnya sebagai contoh nyata dari generasi Qur'ani yang dijanjikan. Bahkan, ada yang menamainya mujahid kecil penjaga kalamullah.
Media internasional pun mulai mengangkat ceritanya, menjadikan ia simbol harapan dan keteguhan iman. Namun, bersamaan dengan itu, tantangan baru muncul. Ada pihak yang meragukan keasliannya, menyebutnya propaganda atau rekayasa. Tetapi kebenaran sulit dipungkiri. Banyak saksi mata, relawan, dan keluarga yang membenarkan cerita ini dengan bukti nyata, bahkan memperlihatkan proses harian sang bocah saat menghafal ayat-ayat suci di bawah reruntuhan bangunan. Di tengah perhatian dunia, sang anak tetap tak berubah. Ia tidak mencari popularitas. Ia hanya ingin terus menghafal Al-Quran hingga khatam, lalu mengulang dan menjaganya hingga akhir hayat. Ketika ditanya apa cita-citanya, ia menjawab, menjadi penjaga kalam Allah sampai syahid. Di antara reruntuhan bangunan dan debu-debu kematian, suara kecil itu tetap mengalun. Bukan lagu, bukan tangis, tetapi ayat-ayat Al-Quran yang dihafal dengan penuh ketenangan. Dunia boleh berkecamuk, tapi dari lisannya mengalir kedamaian yang sulit dijelaskan. Anak itu seakan membawa pesan langit bahwa Islam akan tetap hidup, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Ia adalah potret kecil dari kekuatan besar yang Allah tanamkan dalam hati hambanya. Hafalan yang ia bawa bukan sekadar kumpulan kata, tetapi tameng dan cahaya. Bahkan dalam gelap gulita perang, anak ini tetap menerangi sekitarnya dengan lantunan firman Allah. Keteguhannya bukan karena ia kebal rasa takut, tetapi karena hatinya dipenuhi keyakinan. Cerita tentang bocah ini bukan hanya untuk dikagumi, tapi untuk direnungkan. Di usia yang sangat muda, ia telah menempuh jalan perjuangan yang banyak dari kita tak mampu membayangkan. Dalam keterbatasan, ia menunjukkan bahwa kemuliaan seorang Muslim tidak ditentukan oleh kemewahan dunia, tapi oleh kedekatan kepada Al-Quran. Saat dunia berlomba membangun kemewahan, bocah kecil ini memilih untuk membangun akhirat. Di tengah gemuruh senjata dan hancurnya rumah-rumah, ia justru sedang membangun istana surga melalui hafalannya. Ia mengajarkan pada kita bahwa tak perlu menunggu waktu yang ideal untuk dekat dengan Allah. Bahkan di tengah kekacauan pun, kedekatan itu bisa diraih. Pesan ini menghantam kesadaran kita. Apa yang kita kejar selama ini? Kenapa di negeri yang damai, kita masih sulit menyentuh mushaf? Mengapa bocah kecil yang hidup dalam kengerian justru lebih kuat menjaga kalamnya dibanding kita yang hidup dalam kenyamanan? Mungkin inilah teguran lembut dari langit. Anak itu tidak sekadar menghafal Al-Quran, ia menghidupkannya. Setiap ayat yang ia lafalkan adalah saksi bahwa Islam tak akan pernah mati. Ia adalah bukti bahwa generasi Qurani terus lahir, bahkan dari tanah yang berdarah. Dan mungkin, dari hafalan bocah kecil inilah kemenangan Islam di bumi yang terjajah akan bermula. Saudaraku, kisah ini bukan hanya tentang seorang bocah yang menghafal Al-Quran di tengah perang. Ini adalah tentang bagaimana Allah menanamkan cahaya di tempat yang gelap. Tentang bagaimana seorang anak kecil bisa menjadi penjaga kalamnya di tengah kehancuran. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa kemuliaan sejati datang dari hati yang bersih dan tekun menjaga ayatnya. Semoga kisah ini menyentuh hati kita dan mendorong kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Jangan tunggu perang, jangan tunggu akhir untuk mulai mencintai Al-Quran. Karena mungkin saat dunia menutup mata, justru cahaya Al-Quranlah yang menyelamatkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.